Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pelatih Valencia dan 3 anaknya meninggal dunia dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban. Pelatih Valencia, Femenino B, Fernando Martin meninggal dunia bersama 3 anaknya akibat insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dan Indonesia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Valencia melalui pernyataan resmi klub. Insiden maut tersebut merenggut nyawa Fernando Martin dan ketiga anaknya yang sedang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Tragedi bermula dari kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah yang mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kapal wisata tersebut tengah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Di dalam kapal terdapat 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Sebagian penumpang termasuk istri dan 1 anak Fernando berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Sedangkan Fernando dan 3 anaknya yang lain dinyatakan hilang. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Pantai Pangandaran di Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Sejak Jumat kemarin, 46.000 wisatawan tiba di Pantai Pangandaran. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur. Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju Pasir Putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai. Sama keluarga. Apa aja nih aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa titik lokasi, kita akan langsung memantau melalui kamera CCTV NTMC berikut ini. Pemirsa, di layar kiri atas kita bisa saksikan dari Pospol Gadok, Jawa Barat, kondisi arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Sementara di layar kanan atas Anda, di Pospol Simpang Cileunyi, Bandung juga nampak ramai lancar. Sementara di Taman Safari Bogor ini nampak ramai lancar, dan di Jalan Malioboro, Yogyakarta juga terpantau ramai lancar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten, dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Hasnugara terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang kepadatan penumpang kembali memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang pada sebelumnya, pada hari yang lalu sempat terjadi penurunan, namun begitu pada hari ini kembali melonjak mengingat terjadi lonjakan atau
gelombang kedua arus puncak yang memang hari ini diprediksi oleh pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, Diandra, untuk hari ini memang terdapat 172.000 pergerakan penumpang, diikuti dengan pergerakan pesawat 1.183 penerbangan, di mana memang pesawat melayani untuk rute domestik dan juga internasional. Dan untuk rute favorit masih didominasi untuk wilayah Bali, Medan, Makassar, dan juga Yogyakarta. Sedangkan untuk internasional masih dipilih untuk wilayah, untuk maksud kami untuk negara Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. Pengelola juga mencatat sejak dibukanya posko angkutan Natal dan Tahun Baru, sejak tanggal 15 Desember hingga 26 Desember kemarin tercatat sudah 2,29 juta pergerakan penumpang yang dilayani pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga pergerakan penerbangan atau pesawat melayani 14.000 penerbangan. Ya, pengelola juga menghimbau gitu, maksud kami kepada para penumpang agar datang 2 hingga 3 jam lebih awal, mengingat memang situasi pada saat ini, kondisi pada sore juga di Bandara Soekarno-Hatta tampak hujan yang cukup sedang begitu, agar para penumpang tidak mengalami keterlambatan. Pengelola bandara juga memberikan fasilitas penunjang seperti layanan kereta layang dan juga shuttle bus bagi para penumpang yang memang salah masuk terminal atau tertinggal jadwal penerbangan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih. Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita ke Pelabuhan Merak, Banten, ada Iskandar Nasution. Iskandar, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak, Banten sore hari ini? Ya, baik Diandra, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di Pelabuhan Merak, Banten, di hari ketiga setelah Natal, dan Pelabuhan Merak sendiri terus dibanjiri pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Untuk trip hari ini ada sebanyak 122 trip penyeberangan, dan untuk jenis kendaraan yang mendominasi hari ini dicatat ada sebanyak 3.000, untuk kendaraan roda 4 ada sebanyak 3.998 unit kendaraan. Untuk roda 2 ada sebanyak 568 unit kendaraan, dan kendaraan truk ada sebanyak 2.149 unit kendaraan. Dan untuk kendaraan bus sendiri ada sebanyak 357 unit kendaraan. Dan hari ini dari pantauan kami, seperti hari kemarin, antrian truk hari ini sudah tidak lagi, dan Pelabuhan Merak sudah mulai lancar. Dan untuk pantauan cuaca sendiri, data dari BMKG mencatat ketinggian gelombang setinggi 1,25 meter, dan untuk kecepatan angin mencapai 18 knot. Hal ini masih memungkinkan untuk perjalanan kapal dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Hasnugara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah tenda acara pernikahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.